ada Mas Hussein Ali Pahadi. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan salam pembuka dari Direktur Konferensi Pertunjukan dan Teater Indonesia, Mas Jonet Suryatmoko. Silakan, Mas. Terima kasih, Dinda. Dan teman-teman, saya memilih membacakan salam pembuka ini karena saya mengkhawatirkan ada yang terlewat, jadi saya merasa lebih aman membacakan. Bagaimana kita memproduksi pengetahuan pertunjukan dan teater yang proses tumbuhnya unik dan prakteknya berserak? Dalam bentuk apa kita perlu mengembalikan pengetahuan itu pada pelaku dan pemikir teater itu sendiri? Bagaimana kita membingkai pengetahuan yang dihasilkan dalam konteks berbangsa dan bernegara ketika pada saat bersamaan hubungan teater dan negara selalu dinamis? Selamat siang dan selamat datang di Konferensi Pertunjukan dan Teater Indonesia 2020. Kawan-kawan sekalian, pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan di atas adalah rangkaian persoalan yang melatar belakangi kami menginisiasi konferensi ini. Hal ini bukan berarti acara ini akan menjadi ruang di mana kami menawarkan jawaban atas pertanyaan itu. Namun justru sebaliknya, disinilah kita akan bersama-sama merumuskannya. Kalau perlu, dalam konferensi ini pula kita bisa melihat ulang serelevan apakah pertanyaan-pertanyaan di atas untuk dibicarakan. Konferensi tahun ini terbatas pada Zoom, di mana kita dipaksa melihat dinamika serta geliat hidup pertunjukan dan teater dalam layar komputer yang beku. Di sisi lain, mungkin saja internet memang memudahkan dan membuka akses lebih luas. Peserta yang mendaftar beasiswa konferensi ini misalnya berasal dari berbagai kota seperti Medan, Pekanbaru, Bandung, Makassar, dan kota lain seperti Poso, Aceh, Sumeneb, Maumere, Ambarawa, ataupun Gorontalo. Lewat acara ini, justru dengan format daring, kita bisa melihat suburnya rimpang teater Indonesia. Perkara menjadi kompleks kalau kita juga melihat konferensi ini sebagai ruang relasional di mana kita menghubungkan acara ini dengan setiap lapis identitas kita. Bagaimana konferensi ini kita maknai kalau kita berteater di kota di mana suku kita adalah minoritas? Bagaimana kita memaknainya kalau kita adalah perempuan atau transpuan pekerja teater? Bagaimana konferensi dan pengetahuan yang ditawarkan ini kita serap jika kekerasan dan pelanggaran HAM terjadi di sekitar kita? Persinggungan konferensi sebagai ruang relasional ini yang membuat kami menempatkan kata pertunjukan dan teater sebagai urutan dua kata kunci. Dalam ruang relasional, di mana lapisan identitas berseliweran dalam ruang tersebut, gagasan soal pertunjukan atau performance tidak hanya berhenti di sana. Ia juga menawarkan ide soal performativitas atau aspek-aspek pertunjukan itu sendiri. Atau seperti yang pernah diterjemahkan Lono Simatupang, salah satu keynote speaker dalam konferensi ini, sebagai ketinampilan. Dengan begitu, konferensi ini tidak hanya melihat pertunjukan dan teater sebagai bidang atau bentuk seni semata, tapi sebagai metode, sebagai perspektif bagaimana kita secara kritis melihat dunia. Di sanalah masyarakat kita belajar, mendiskusikan, menyimpan, dan mewariskan pengetahuan, nilai moral, dan juga cita rasa estetik. Sampai di sini kita melihat bagaimana kerja pertunjukan dan teater itu sendiri. Konferensi ini adalah sebuah kerja budaya. Kerja di mana kita melakukan negosiasi atas tatanan sosial yang selalu berobsesi mapan dan hegemonik. Langkah ini pula, kami yakini akan mampu menghubungkan kita dengan semesta yang lebih luas, baik dalam lingkungan akademia, praktik artistik seniman kita, dinamika sosial secara umum, dan juga kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Hal ini penting, karena ruang relasional tadi juga memunculkan visi dan fantasi, hasrat, mimpi, cita-cita, imajinasi, serta harapan, semua tawaran yang hanya bisa diberikan oleh apa yang kita sebut seni. Lewat tawaran itu, tatanan dunia dan masyarakat yang lebih baik, yang lebih kritis dan kreatif, yang nir kekerasan, dan lebih demokratis ditimbang, dibayangkan, dan dirancang. Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia, dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Demikian pernyataan dalam surat kepercayaan gelanggang tahun 1950 yang salah satunya dimotori oleh Asrul Sani. Lewat konferensi ini pula, kita bercita-cita untuk secara aktif terlibat dalam percakapan artistik dan akademik dalam pergaulan global. Mengintervensi percakapan seperti ini menjadi penting agar kita mampu menjadi subjek yang bisa membicarakan dirinya sendiri dan konteksnya yang lebih luas.
Dalam konferensi ini, kita akan melihat catatan kritis para pemikir kita dalam melihat gagasan-gagasan akademik dan estetik global dan memutarnya dari sudut pandang kita. Di antara belasan pemikir itu, akan ada presentasi dari 2 penerima hibah konferensi yang prosesnya awal tahun ini diseleksi oleh tim materi kami bersama juri tamu Heli Minarti. Yang terakhir ingin kami bagikan adalah rencana dan perkara bagaimana konferensi ini terlaksana. Kami merancang konferensi ini sebagai ruang yang secara tahunan akan mempertemukan pemikiran pertunjukan dan teater kita. Sekali lagi mempertemukan pemikiran pertunjukan dan bukan hanya seni pertunjukan dan teater kita. Untuk proyek rintisan, pilot project, kami memasang 3 tahun pelaksanaan dan tahun ini adalah yang pertama. Bagaimana kedepannya, kita akan mengikutinya dalam setiap babak pelaksanaan dan menyisihkan ruang yang tak terkenali sebagaimana pertunjukan dan teater itu sendiri. Konferensi kita dalam format daring seperti ini, dana cair yang bergerak di dalamnya hanya 1/4 dari semua kebutuhan anggaran. 3/4-nya kami membuka semua bentuk dukungan seperti yang akan kawan-kawan lihat nanti. Misalnya dukungan publikasi, penyediaan juru bahasa isyarat supaya konferensi ini bisa diikuti kawan-kawan tuli, dukungan pelaksanaan teknis dan moderasi, pun dukungan pengurusan anggaran dan pembuatan laporan keuangan. Begitulah kami bergerak dengan menyatukan semua sumber daya yang sudah ada. Nantinya kami berharap pemerintah tidak hanya turut andil lebih banyak pada soal pendanaan, tapi membuka pemahamannya dengan melihat pertunjukan dan teater tidak hanya dalam bingkai pendapatan nasional, tapi juga sebagai medan produksi pengetahuan. Lewat cara ini, masyarakat madani yang kritis dan demokratis bisa kita sokong bersama sebagaimana amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017. Terima kasih sekali lagi untuk semua pihak yang sudah memberikan dukungan. Pada para keynote speaker, para pemakalah yang sudah mempersiapkan presentasinya, para moderator, dan juga penampil sesi malam hari. Terima kasih untuk Pasca Sarjana ISI Yogyakarta dan Yayasan Umar Khayyam yang sudah sejak awal ikut menyangga dan memikirkan keberadaan ruang ini. Juga untuk Festival Kebudayaan Yogyakarta 2020 dan Indonesia Dramatic Reading Festival yang sudah berbagi sumber daya demi kelancaran tahun pertama ini. Tak lupa, terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah sejak beberapa menit yang lalu mengklik tautan Zoom webinar ini dan bersiap memasang pertunjukan dan teater tidak hanya sebagai gerak dan pilihan medium, tetapi juga sebagai kacamata baru. Indonesia, 10 September 2020, tertanda Tim Pelaksana Konferensi Pertunjukan dan Teater Indonesia. Terima kasih, Ninda. Baik, terima kasih Mas Jote selaku Direktur dari Konferensi Pertunjukan dan Teater Indonesia.